Om Swastiastu. Hari ini materi yang akan kita lanjutkan adalah makna simbolik dari ngendagin. Materi ini merupakan lanjutan dari pembacaan naskah Aji Pengintar Pantun. Seperti yang telah dijelaskan bahwa dari segi penulisan naskah Aji Pengintar Pantun itu kemungkinan besar masih dapat kita lacak dan nanti kemungkinan akan kita cross check penulis dari naskah ini. Yang dimaksud dari ngendagin di sini adalah salah satu proses awal ketika seorang petani memulai aktivitasnya di sawah pada masa tanam. Sebenarnya ada upacara-upacara lain yang mengawali proses petani bekerja di sawah seperti ngendagin toyo atau makpak toyo, mohon maaf. Itu artinya menjemput kehadiran air yang akan mengairi sawahnya. Namun proses tersebut dilakukan secara komunal dalam suatu masyarakat Subak atau masyarakat tani di Bali. Nah, ngendagin ini dilakukan oleh perseorangan atau sifatnya adalah individu yang apabila di suatu tempat komunitas Subak itu secara biasa dilakukan prosesi mapak toyo, maka ngendagin ini dilaksanakan kemungkinan setelah proses itu. Nah, proses ngendagin ini sumbernya yang Titiang ungkapkan ini disumberkan dari lontar Aji Pengintar Pantun. Namun ada tambahan-tambahan catatan-catatan Titiang yang Titiang tambahkan dalam catatan hari ini. Ingat, proses ngendagin pada lontar Aji Pengintar Pantun dapat dilihat dari lembaran 4A. Tentunya naskah yang Titiang baca ini sumbernya adalah naskah yang tersimpan di Pusat Dokumentasi Kebudayaan Provinsi Bali atau di Pusdok. Titiang baca lanjutannya. Ngawit mekarya, artinya memulai bekerja. Muang ngendagin ring sawah, dan juga proses pertama ngendagin atau proses pertama menggemburkan tanah yang ada di satu petakan sawah. Inggih, maka kaping ajang sane tegesin Titiang mawit saking ngendagin. Artinya adalah penulis naskah ini memulai cerita atau memulai materi dalam lontar Aji Pengintar Pantun ini. Yang pertama adalah ngendagin. Apabila naskah ini ternyata ditulis baru-baru ini oleh penulis yang tercatat dalam bagian awal naskah ini, tentunya saya sangat berterima kasih sekali bagi penyusun atau penulis naskah ini, sehingga proses-proses pekerjaan di sawah secara tradisional yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan religius masyarakat Bali itu terekam dengan baik. Dan akan kita perbandingkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat lainnya terkait dengan kebudayaan agraris atau kehidupan persawahan. Kita lanjutkan. Wiadin makawit mekarya ring sawah, atau yang disebut dengan perihal paling awal ketika petani bekerja di sawah. Patut melarapan antuk, canang gantal tanding, ring segahan tanding mayuak bawang jahe. Pada saat ngendagin ini, secara perseorangan, petani menurut teks ini menyiapkan canang gantal, kemudian segahan satu tanding, dengan lauk dari segahan itu, sesajian kecil itu adalah jahe yang diisi dalam segahan itu. Nah, di sini dilanjutkan dengan atau mantra sederhana dalam menghaturkan sesajen sederhana itu dalam proses ngendagin. Ong Betari Sri aja pegat Guru Sri Sri Wastu Swaha. Ini berarti permohonan kepada Betari Sri agar beliau berkenan senantiasa tidak memutus berkah atau kemurahan beliau dalam memberi kesejahteraan di sawah. Sesampune puput kagelarang upakara sios pangincep kadire ngajeng
wawu amacul ping 3 tan kawasa madras terbudal tan kawasa makarya malih yen ning pacang kepurug tan urungan katibaning sasab merana muang gesal ring pekaryan mungguing ngalaksanain ngendagen patut ring basa tengah pengalapan cari tur tanunang mapas penenagaan kadi inucap regisor. Artinya adalah pada saat prosesi sederhana ini setelah dilakukan secara pribadi oleh setiap masyarakat Subak atau masyarakat tani memulai pekerjaannya, kemudian didahului dengan upakara sederhana setelah diaturkan barulah memacul ping 3 yang artinya mencangkul tanah sawahnya sebanyak hanya 3 kali. Basa tengah ring pengalapan cari ini kemungkinan artinya adalah di tengah-tengah petakan sawah yang terkait dengan pengalapan cari, yaitu tempat air itu masuk. Dan setelah dicangkul sebanyak 3 kali, petani itu pada teks ini diperkenankan untuk pulang dan tidak dibolehkan bekerja langsung pada saat itu. Apabila langsung bekerja berarti akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik menurut teks ini. Sehingga titik yang maknai dalam proses ini bahwa ada sesuatu nilai yang bersifat kesopanan dalam hal ini. Batari Sri dan Ibu Pertiwi atau tanah itu dianggap seorang atau dewa yang sangat dekat dengan diri petani itu, sehingga pada saat akan memulai bekerja tidak langsung bekerja untuk menyangkul sawah, tetapi hanya menandai sebentar kemudian pulang. Nah, apabila ada yang berpendapat bahwa feminisme terkait dengan ekologis itu selalu menyakiti alam, memang dia akan berpengaruh pada alam yang dieksploitasi. Kadang-kadang secara feminisme itu Ibu Pertiwi, Batari Sri yang disebutkan dengan seorang wanita yang dikatakan selalu tersakiti, seperti itu. Namun dalam hal ini nampak masyarakat Bali memaknai itu dengan sangat hormat sekali. Dan ketika memulai mencangkul itu didahului dengan upacara sederhana dan memohon izin. Tidak serta-merta di hari itu langsung bekerja di sawah. Nah, ini terkesan sangat sopan sekali apabila kita maknai. Tentunya sopan terhadap ekologis kita, terhadap alam kita. Dan ini ditekankan bahwa agar memperhatikan panenagan sasih. Mengenai panenagan sasih akan kita jelaskan lebih lanjut pada materi-materi berikutnya. Nah, apabila kita bayangkan sesuatu yang sangat indah sekali, kita bayangkan pada saat masyarakat tani itu bekerja setelah mapaktoyo atau bendungan yang ada di hilir atau air yang akan dialiri ke petakan-petakan sawah itu telah dibuka dan diairi ke seluruh petakan sawah secara bergiliran dan merata pada Kramo Subak ini. Sembari menunggu itu, masyarakat tani menyiapkan upacara-upacara sederhana menyambut kedatangan air, kemudian memulai bekerja di sawah. Dan tentu dapat kita lihat pada bagian-bagian berikutnya nanti, kita akan sadar bahwa masyarakat Bali itu sangat menghargai ekologisnya, menghargai Batur dan Gunung Agung sebagai uriping buana Bali atau sebagai jiwa yang menghidupi masyarakat beserta alam Bali ini. Nah, kemudian selain yang terdapat di aji pengintar pantun tersebut, apabila kita perbandingkan dengan tulisan dari Niwayan Sartini yang ditulis dalam Jurnal Kajian Budaya dalam Udayana University Press tahun 2017 yang melakukan penelitian di Subak kedua, Peguyangan Kangin, dan Pasar, juga menyebutkan awal proses ini, proses petani bekerja di sawah dengan istilah ngendag atau ngendag memacul. Yang diucapkan di sini adalah
Om Ibu Pertiwi imulun anadahasa wardiastu nama swaha. Di sini yang ditekankan adalah Ibu Pertiwi atau dunia atau tanah ini yang akan dicangkul pada saat proses penanaman padi nantinya. Di sini sudah kita dapatkan sedikit perbedaan dari kutipan dari teks Aji Pengintar Pantun. Pada teks Aji Pengintar Pantun itu yang dimohonkan adalah Betari Sri agar senantiasa berbuah dan memberi kesejahteraan nantinya. Kemudian dalam penelitian Niwayan Sartini ini dalam se-nya disebutkan memohon izin kepada Ibu Pertiwi. Keduanya ini merupakan cerminan kesadaran ekologis dari masyarakat Bali, baik itu memohon kepada Betari Sri sebagai dewinya berkah pertanian terutamanya padi, dan menurut penelitian dari Niwayan Sartini ini mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat Bali bahwa semua itu tidak mungkin akan dapat tumbuh baik apabila tidak diberkahi oleh tanah atau Ibu Pertiwi. Nah, kesadaran seperti ini merupakan sebuah hal yang harus dilanjutkan oleh masyarakat Bali walaupun di situasi yang sudah sangat modern seperti sekarang. Nanti di kesempatan berikutnya kemungkinan kita akan berusaha menjelaskan bagaimana prosesi dari mapag toyo atau menjemput air sebelum dialiri ke sawah. Dan Titiang juga mohon maaf karena Titiang tidak praktisi pertanian secara langsung, tetapi saya sangat tertarik dengan hal ini yang sangat mencerminkan kesadaran ekologis masyarakat Bali, sehingga Titiang mencoba atau berusaha mendalami hal-hal ini. Dan apabila Titiang ada salah menjelaskan atau kekurangan Titiang menjelaskan, terutamanya bagi para praktisi pertanian, Titiang mohon maaf atas segala kekurangan Titiang, mohon dilengkapi. Nah, setelah dua hal yang kita dapat dari kutipan yang sudah Titiang baca dari Aji Pengintar Pantun dan penelitian dari Niwayan Sartini, ada pula penelitian dari Bapak Bandana tahun 2020. Yang diucapkan dalam proses ini adalah inggih nawag yang Ibu Pertiwi, nawagang Titiang Ratu Betari Sri pinakoh yang ning sawah. Titiang jagi nyumunin makaryo ring carik. Titiang nunasgang reno sinampura santokan Titiang jagi numbal carik beruni. Dumadak sido Titiang ngemanggihin rahayu urip waras lanus. Artinya ini adalah menggabungkan keduanya, memohon kepada Ibu Pertiwi dan Betari Sri karena petani itu menyadari dirinya akan menggemburkan tanah, mencangkul tanah seperti itu, sehingga memohon izin terlebih dahulu dan memohon agar segala pekerjaannya dapat berhasil dengan baik dan yang ditanam menjadi semua sehat dan memberikan berkah yang baik untuk petaninya. Kemudian Titiang sempat pula melakukan penelitian kecil di daerah Denpasar Utara di wilayah Peguyangan. Pada saat prosesi ngendagin ini, menurut narasumber yang Titiang jajaki, itu mengungkapkan bahwa ada sedikit perbedaan dalam upakarannya, yaitu menggunakan keras gulung sayut, penyenang, tanang, doang tanding, segahan hitam 2 tanding diaturkan di pengalapan, barulah memulai ngendagin. Pengalapan itu artinya adalah sebuah altar kecil yang disiapkan oleh masing-masing petani di tempat air masuk ke petakan sawahnya. Nah, di sini terlihat bagaimana masyarakat tani Kramo Subak di Bali itu sangat menghormati air, kemudian sangat menghormati pertiwi atau tanah, dan sangat menghormati padi. Dan tentu apabila nanti kita masuk lebih dalam pada masa tanam yang selalu menghitung hari buruk, hari baik, kemudian memperhitungkan pendewasaan alo ayuning hasik, juga pasti sangat tergantung kepada akase atau semua peredaran
planet-planet, semua musim yang mempengaruhi kehidupan di tempat kita tinggal atau di dunia. Sehingga ada sebuah kesadaran ekologis menjaga alam. Ada konsep-konsep religius yang berkaitan dengan akasa dan pertiwi, angkasa dan tanah, kemudian udara, angin, kemudian air, dan segala tumbuhan yang sangat dekat dengan kehidupan pertanian. Dan berkah-berkah yang diterima itu nantinya sangat berpengaruh pada ornamen-ornamen, kemudian bagian-bagian inti upacara-upacara besar yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Itulah kemudian yang sangat menambah ketertarikan saya untuk mengumpulkan bahan-bahan kebijaksanaan atau kearifan lokal dari pertanian tradisional Bali pada subak-subak di seluruh masyarakat di Bali, seperti itu. Kemudian dalam 3 kudik pantun dari Aji Pengintar Pantun, kemudian penelitian dari 2 peneliti tersebut dan penelitian sederhana yang kita lakukan di wilayah Denpasar Utara, maka kesimpulannya adalah pada proses ngendagin ini, proses pertama kali secara perorangan, Krama Subak atau masyarakat tani di Bali memulai aktivitasnya di sawah, itu dimulai dengan permohonan maklum kepada Ibu Pertiwi dan Betari Sri agar semua pekerjaannya dapat dikerjakan dengan baik. Nah, kemudian catatan Titiang sedikit yang Titiang berikan adalah proses pengemburan tanah atau bekerja di sawah paling awal itu secara tradisional sebelum ditemukan alat-alat seperti traktor sekarang dilaksanakan beberapa kali, mulai dari yang disebut dengan mungkahin, ngempesang, makalin tanah, ngelampit, dan semua itu menggunakan sedikit perbedaan atau alat-alat khusus dalam hal menggeburkan tanah sebelum akan siap ditanam. Dan ketika tanah sudah gembur, dialiri dengan air yang penuh dalam satu peta itu sebelum ditanami padi, kalau tidak salah itu disebut dengan nyarangan. Nah, demikian catatan atau proses pertama yang disebut dengan ngendagin terkait dengan naskah Aji Pengintar Pantun yang pada kesempatan ini berusaha Titiang sajikan dengan sangat-sangat sederhana. Demikian catatan Titiang hari ini, akan Titiang lanjutkan pada catatan-catatan berikutnya. Om Santi Santi Santi.